Bukhari mengatakan, haddatsana Muhammad bin Al-Mutsanna qala haddatsana Yahya an Ismail qala haddatsani Qais an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwa Ibnu Mas'ud mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Kata Rasulullah, la hasada illa fitnatain, tidak boleh orang merasa iri terhadap orang lain kecuali dalam dua hal. Yang pertama, rajulun atahullahu malan, orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta, fasallatahu ala halakatihi fil haq, lalu kemudian dia belanjakan hartanya di jalan yang benar. Dia keluarkan zakatnya, infaknya, sedekahnya, ya, dia distribusikan di jalan yang benar. Dia gunakan untuk menafkahi anak dan istrinya. Yang kedua adalah rajulun atahullahu hikmatan, orang yang diberikan hikmah oleh Allah, pemahaman yang benar, pemahaman yang baik terhadap agama ini, kemudian dia amalkan. Fahuwa yakti biha wa yu'allimuha, dia amalkan ilmu yang dia ketahui dan dia ajarkan kepada orang lain. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat subuh Masjid Pesantren yang dirahmati Allah. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmatnya, dengan izinnya serta pertolongannya pada kesempatan ini kita bisa melaksanakan satu kegiatan yang mulia yang mudah-mudahan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal kita sebuah amal soleh di sisinya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat dan seluruh pengikutnya sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemarin kita sudah membaca bagaimana dosanya orang yang tidak mau berzakat, yang mencegah zakat, di mana harta yang tidak dizakati itu kemudian akan menjadi ancaman yang akan mengancamnya kelak, baik berupa apa yang dia simpan dari emas dan perak yang tidak dia zakati, di mana akan menjadi kepingan-kepingan yang akan membakar dan menyetrika tubuhnya. Begitu juga dari binatang, di mana pada binatang-binatang yang wajib dizakati kemudian tidak dizakatinya, ia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak untuk kemudian menyeruduk dan menginjak-injak dengan kaki-kaki binatang itu kepada mereka-mereka yang memilikinya yang tidak mengeluarkan zakatnya. Pada pagi ini kita melanjutkan kajian hadis Bukhari seputar zakat. Bab yang akan kita bacakan pertama adalah bab ma uddiya zakatuhu falaysa bikanzin, bahwa apa yang telah dilaksanakan zakatnya, harta yang sudah dikeluarkan zakatnya, falaysa bikanzin, maka ia bukan sebuah simpanan yang mengancam pemiliknya. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena adanya sabda Rasulullah yang mengatakan laisa fi maduna khamsati awaqin sadaqah, bahwa emas atau perak yang tidak mencapai nisabnya itu tidak terkena kewajiban sedekah. Ketika tidak terkena kewajiban sedekah,
terhadap emas, perak atau harta kita karena belum mencapai nisab, maka berarti juga tidak terkena ancaman sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah, yaitu ancaman orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak mengeluarkannya, menginfakkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak terkena ancaman tersebut manakala masih belum mencapai nisab. Fabasyirhum bi'adzabin alim. Jadi yang diberikan kabar gembira dengan siksa yang berat, siksa yang pedih, di mana menjadi kepingan-kepingan yang akan dibakar di api neraka, yang akan menyetrika dahi, punggung mereka, itu adalah manakala hartanya sudah mencapai nisab. Kemudian pemiliknya nggak mau mengeluarkannya. Nah, begitu juga tidak termasuk simpanan yang mengancam pemiliknya manakala sudah dikeluarkan zakatnya. Ya. Wa qala Ahmad Ibn Shabib bin Sa'id qala haddatsana Abi an Yunus an Ibn Shihab an Khalid bin Aslam qala, Khalid bin Aslam berkata, kharajna ma'a Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kami keluar bersama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Faqala Arabiyyun, kemudian ada seorang badui berkata, akhbirni, ceritakan kepadaku, jelaskan kepadaku, an qaulillah, tentang firman Allah Ta'ala, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillah. Orang Badui itu bertanya tentang ayat ini. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak kemudian tidak menginfakkannya di jalan Allah, fabasyirhum bi'adzabin alim, maka berikan kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih. Qala Ibnu Umar, nah dijawab oleh Ibnu Umar, kata beliau, man kanazaha falam yuaddi zakataha fawailun lahu, bahwa orang yang menyimpan harta, menyimpan emas dan perak atau lainnya, kemudian dia tidak mengeluarkan zakatnya, itulah fawailun lahu, maka celakalah baginya. Jadi jelas Ibnu Umar menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala ini, bahwa simpanan yang diancam oleh Allah Ta'ala pelakunya itu adalah yang tidak dikeluarkan zakatnya, yang sudah mencapai nisab dan tidak dikeluarkan zakatnya. Innama kana hadza qabla an tunzal az-zakah. Lalu Ibnu Umar menjelaskan bahwa ayat ini ancaman bagi orang-orang yang menyimpan, yang tidak mengeluarkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala ini sebelum diturunkannya kewajiban zakat. Jadi sebelum adanya kewajiban zakat, memang orang nggak boleh menyimpan harta, nggak boleh orang menyimpan emas dan perak. Ya, falamma unzilat, nah, ketika telah diturunkan kewajiban zakat, syariat zakat, ja'alallahu tuhran lil amwal, maka zakat itu kemudian dijadikan sebagai pensuci terhadap, pensuci atau pembersih terhadap harta. Harta itu selama nggak dizakati dia menjadi kotor dan berbahaya. Nah, tapi setelah kemudian dizakatinya, kemudian dia menjadi bersih dan aman. Jadi kata Ibnu Umar, sebelum diturunkannya kewajiban zakat, orang nggak boleh menyimpan harta itu, nggak boleh. Nah, tapi setelah ada syariat zakat, maka zakat itu kemudian menjadi pembersih terhadap harta, sehingga boleh orang menyimpan setelah dikeluarkan zakatnya. Itu penjelasan dari Ibnu Umar terhadap pertanyaan yang datang dari seorang badui. Riwayat yang kedua, qala haddatsana Ishaq bin Yazid qala akhbarana Syu'aib bin Ishaq qala al-Auza'i
Akhbarani Yahya bin Abi Katsir anna Amr bin Yahya bin Umarah akhbarahu an Abi Yahya bin Umarah bin Abil Hasan annahu sami'a Aba Sa'id, bahwa dia mendengar Abu Sa'id radhiyallahu anhu berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa fi ma duna khamsati awaqin sadaqah, bahwa yang tidak mencapai nisabnya emas dan perak, yaitu 80 gram, ya 83 atau ya 80 gram lah, itu yang kalau nggak mencapai nisabnya maka tidak ada kewajiban sedekah, nggak ada kewajiban zakat. Walaysa fi ma duna khamsati zawdin sadaqah, walaysa fi ma duna khamsati awsuqin sadaqah. Begitu juga di dalam zakat-zakat yang lain, kalau belum mencapai nisabnya maka tidak ada kewajiban sedekah atau zakat. Nah, karena tidak ada dan belum terkena kewajiban zakat dalam harta yang belum mencapai nisab, maka berarti tidak ada ancaman. Ya, tidak ada ancaman bagi mereka yang memilikinya itu kemudian menjadi sebuah simpanan yang berbahaya. Ya enggak? Selama belum mencapai nisab. Hadis yang ketiga yang didatangkan oleh Imam Bukhari dalam bab ini, qala haddatsana Ali sami'a Hushaiman qala akhbarana Husain an Zaid bin Wahab qala marartu bir Rabadah. Husain bin Zaid bin Wahab berkata, aku melewati satu tempat namanya Ar-Rabadah, satu daerah Ar-Rabadah. Fa idza ana bi Abi Dzar radhiyallahu anhu. Tiba-tiba di sana, di tempat itu aku berjumpa dengan sahabat Abu Dzar, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu lahu. Lalu aku bertanya kepada Abu Dzar. Jadi Zaid bin Wahab ini bertanya kepada Abu Dzar, ma anzalaka manzilaka hadza? Abu Dzar, kenapa kamu kok ada di sini? Kok bukan di Madinah? Kenapa engkau ada di tempat ini? Ditanya oleh Zaid bin Wahab. Qala kuntu bisyam. Aku dulu ada di Syam, kata Abu Dzar. Aku dulu ada di Syam. Fakhtalaftu ana wa Muawiyah. Kemudian terjadi perselisihan antara aku dengan Muawiyah. Perselisihan dalam firman Allah Ta'ala dalam ayat yang kita bacakan tadi, walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillah. Aku dengan Muawiyah ketika aku berada di Syam, aku berselisih tentang ayat ini. Qala Muawiyah, kata Muawiyah, nazalat fi ahlil kitab. Ini ayat turun kepada orang-orang ahli kitab. Kata Muawiyah, pendapatnya Muawiyah. Faqultu nazalat fina wa fihim. Tapi aku berpendapat, nah ini perselisihan yang terjadi antara Abu Dzar dengan Muawiyah. Aku berkata bahwa ayat ini turun berkenaan dengan ahli kitab dan kepada kita sekalian. Bahwa Allah Ta'ala mengancam orang yang enggak mau, yang menyimpan harta itu, diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fakana baini wa bainahu fidak. Itulah yang terjadi antara aku dengan dia dalam memahami ayat tersebut. Wa kataba ila Utsman yashkuni. Kemudian Muawiyah mengirim surat kepada Sayyidina Utsman. Ya, jadi Muawiyah adalah salah satu gubernurnya yang diangkat di Syam pada waktu itu, kemudian melaporkan kepada Sayyidina Utsman sebagai khalifah. Fakataba ilayya Utsman anikdumil Madinah. Kemudian aku disurati oleh Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman menyurati aku. Isi suratnya adalah agar aku datang ke Madinah. Faqadimtuha. Akhirnya aku datang ke Madinah. Fa kasura alayya an-nas hatta ka'annahum lam yarawni qabla dzalik. Banyak orang yang bertanya kepadaku saat itu, kenapa engkau kok ada di Rabadah? Ya. Banyak orang yang datang
mendatangi aku, seakan-akan mereka nggak pernah melihat aku sebelumnya. Fadzakartu dzalika li Utsman. Nah, ketika aku menghadap kepada Sayyidina Utsman, aku ceritakan hal itu kepada Utsman tentang perselisihanku dengan Muawiyah berkenaan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala tadi. Faqala li, kemudian Utsman berkata kepadaku, in syi'ta tanhaita fakunta qariban. Kalau kamu mau, ya kalau kamu mau, kamu pindah saja. Nah, akhirnya siapa? Abu Dzar pindah dari Syam ke Rabazah itu. Jadi pertanyaan Zaid bin Wahab di atas tadi, kenapa engkau ada di tempat ini, yakni di Rabazah? Berarti sebelumnya ada di Syam ya, sebelumnya ada di Syam. Bukan ada di Madinah tapi ada di Syam. Nah, itu alasannya kenapa dia kemudian pindah ke Rabazah. Ya, karena adanya perselisihan yang terjadi antara dia dengan Muawiyah berkenaan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Fadzakal ladzi anzalani hadzal manzil. Itulah katanya yang menyebabkan aku berada di tempat ini. Walau amaru alayya habasyian la sami'tu wa ata'tu. Lalu ini pernyataan Abu Dzar, seandainya mereka mengangkat seorang pemimpin dari seorang Habasyi, seorang Ethiopia yang hitam, yang pesek hidungnya, ya, la sami', aku pasti mendengarnya, aku pasti tunduk dan patuh kepada siapa saja yang diangkat sebagai pemimpin. Itu kata Abu Dzar. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abu Dzar ini punya pemahaman yang berbeda, ya. Abu Dzar sampai mengatakan, dengan memahami ayat di atas, kata Abu Dzar, seandainya aku memiliki ma uhibbu annali mithlu Uhudin dahaban unfiquhu kullah. Kalau aku punya satu gunung Uhud emas, aku akan keluarkan semuanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam pemahaman Abu Dzar, ini ayat tidak membolehkan orang menyimpan harta menurut Abu Dzar. Nah, sedangkan sahabat-sahabat yang lain, ya, tidak sependapat. Nah, makanya oleh Sayyidina Utsman kemudian diminta dia pindah saja. Dia berpindah dari Syam ke tempat yang lain, ya, karena dia punya pendapat yang semacam itu. Sehingga Abu Dzar mengatakan, ma uhibbuli annali mithla Uhudin dhahaban unfiquhu kullah illa salasa dananir. Kecuali yang aku sisakan hanya 3 dinar. Jadi dari satu gunung emas yang dia miliki, itu kata Abu Dzar akan aku keluarkan semuanya di jalan Allah, kecuali hanya 3 dinar yang aku simpan. Karena dia punya pemahaman semacam itu. Nah, tetapi pemahaman umat, jumhurul ummah atau jumhurul ulama memahami ayat itu bahwa yang diancam itu orang yang menyimpan emas dan perak, yang diancam manakala pertama, ya, sudah mencapai nisab, kemudian dia tidak mengeluarkan zakatnya, itu yang diancam. Yang kedua yaitu adalah bahwa ketika sudah dikeluarkan zakatnya, maka bukan lagi sebuah ancaman bagi orang yang menyimpan emas dan perak setelah dia mengeluarkan zakatnya. Jadi Abu Dzar punya madhab tersendiri dalam bab ini, ya, punya madhab tersendiri dalam hal ini. Bab infaqil mal fi haqqih. Selanjutnya adalah bab infaqil mali fi haqqih. Bab yang menjelaskan tentang mendistribusikan harta itu pada tempatnya. Pendistribusian harta di jalan atau di tempatnya yang dibenarkan. Qala haddatsana Muhammad bin Al-Mutsanna. Bukhari mengatakan haddatsana Muhammad bin Al-Mutsanna qala haddatsana Yahya an Ismail qala haddatsani Qais an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwa Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, kata Rasulullah, la hasada illa fitnatain. Tidak boleh orang merasa iri terhadap orang lain kecuali dalam 2 hal. Kita diperbolehkan untuk mempunyai keinginan yang kuat
untuk mendapatkan seperti apa yang didapati oleh orang lain. La hasada, di luar hal itu nggak boleh. Nah, yang diperbolehkan dalam dua bab. Yang pertama, rajulun atahu Allahu malan, orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta. Fasallatahu ala halakatihi fil haq, lalu kemudian dia belanjakan hartanya di jalan yang benar. Dia keluarkan zakatnya, infaknya, sedekahnya, ya, dia distribusikan di jalan yang benar. Dia gunakan untuk menafkahi anak dan istrinya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, warajulun, dan yang kedua adalah rajulun atahu Allahu hikmatan, seorang yang diberikan hikmah oleh Allah, pemahaman yang benar, pemahaman yang baik terhadap agama ini, kemudian dia amalkan. Fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha, dia amalkan ilmu yang dia ketahui dan dia ajarkan kepada orang lain, dia sebarkan. Orang yang punya ilmu, yang menyebarkan ilmunya. Nah, ini juga yang patut kita semua punya rasa iri terhadap orang itu, tapi dalam iri yang positif, bukan kemudian kita hasud dalam artian kita mengharapkan agar nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ada pada orang itu hilang, minimal akan lenyap dari dia kemudian berpindah pada dirinya, bukan. Tetapi iri yang positif di sini yang diperbolehkan adalah kita punya keinginan dalam hati kita, kita ingin menjadi orang yang semacam itu agar dia bisa menginfakkan pula hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, atau dia bisa menyebarkan ilmunya. Masing-masing kita harus punya obsesi yang semacam itu, obsesi yang baik, agar semua di antara kita itu punya obsesi yang mulia, motivasi yang baik. Karena manusia itu memang ada manusia yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala harta, ya, dan dia juga diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada manusia yang hanya punya harta nggak punya ilmu, ini berbahaya. Ada manusia yang punya ilmu tapi nggak punya harta, ini masih baik, dia akan punya motivasi yang mulia. Orang punya ilmu nggak punya harta, pasti yang dia lihat adalah orang yang membelanjakan hartanya yang dengan benar. Maka motivasinya dia ingin punya harta seperti orang itu, sehingga dia bisa berbuat yang lebih baik mungkin karena dia punya ilmu. Tapi yang istimewa kalau dia punya ilmu, dia punya harta, maka ilmunya akan menyelamatkan dia, menyelamatkan hartanya, karena dia akan mendistribusikannya di jalan Allah, di jalan-jalan kebaikan. Kalau dia punya harta, maka tentunya hartanya akan bermanfaat. Semakin banyak juga manfaatnya. Sehingga dikatakan oleh Nabi SAW, ni'mal malis salih inda rajulis salih. Nabi mengatakan bahwa sebaik-baik harta itu ketika ada pada orang yang saleh. Nah, dari hadis ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan adallu dalilin, dalil yang paling kuat bahwasanya ancaman bagi orang yang menyimpan harta itu bagi yang tidak mengeluarkannya di jalan Allah, yang tidak mengeluarkan zakatnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Al-wa'id, ahadisul wa'id, jadi hadis-hadis yang merupakan ancaman di atas tadi itu mahmulatun, ditafsirkan man la yu'addi zakah, orang yang tidak mengeluarkan zakat. Kalau udah dia mengeluarkan zakatnya aman, hartanya menjadi suci dan aman. Ya, kalau sudah dia mengeluarkan zakatnya. Wa amma hadis ma uhibbu anna li uhudan dahaban famahmulun 'alal awlawiyah. Nah, adapun hadis yang mengatakan, hadis riwayat Abu Dzar, ya, apa yang dikatakan oleh Abu Dzar bahwa aku tidaklah menginginkan ketika aku punya harta 1 gunung Uhud emas, pasti aku akan infakkan di jalan Allah. Nah, itu menunjukkan, ditafsirkan tentang aulawiyah, ya. Aulawiyah artinya prioritas, ditafsirkan akan prioritas. Jadi memang orang yang menyimpan hartanya boleh berapa saja, setelah dia keluarkan zakatnya itu boleh. Nah, tetapi apakah kemudian mana yang lebih baik dia juga mengeluarkannya?
kecuali sedikit saja yang dia ambil dari hartanya untuk kebutuhan secukupnya, sesuai dengan kebutuhannya. Nah, secara aulawiyah itu lebih diutamakan. Ya, lebih diutamakan. Li'anna jama'al mal wa in kana mubahan. Kenapa? Karena persoalan harta itu sekalipun boleh. Setelah dia keluarkan zakatnya, dia boleh dia pegang hartanya, ya, mubah, hukumnya sudah boleh. Nah, tetapi al-jami' mas'ul. Orang yang mengumpulkan nanti, yang mengumpulkan harta tadi, yang punya harta banyak, akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan dimintakan pertanggungjawabannya. Jadi harta ini jamaah sekalian rahimakumullah, halalnya akan dipertanggungjawabkan. Haramnya akan diazab, itu harta. Nah, jadi mazhabnya Abu Dzar tadi itu yadullu 'alal aulawiyah, ya, itu ditafsirkan oleh ulama itu adalah kepada apa, afdhali aulawiyah, yakni prioritas. Jadi begitulah orang yang mengumpulkan harta, walaupun tadi mubah hukumnya, tetapi orang yang mengumpulkan tadi akan ditanya. Wa fil muhasabah khatar. Dan ketika ditanya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang harta yang dia miliki itu, ketika dihisab, itu mengandung risiko besar. Ketika orang dihisab, seperti apa yang dikatakan oleh dalam sebuah riwayat itu, in husiba udzib, kalau orang dihisab pasti kena siksa. Lalu Sayyidah Aisyah mengatakan, lalu bagaimana dengan orang yang dihisab dengan hisab yang mudah itu? Kan Allah Ta'ala mengatakan, wa amma man utiya kitabahu biyamini, orang yang diberikan kitabnya, kitab catatan amalnya dengan tangan kanannya, fasaufa yuhasabu hisaban yasira, dia akan dihisab dengan mudah. Padahal orang yang dihisab itu pasti kena siksa. Nah, maka dijelaskan oleh baginda Rasulullah SAW kepada Sayyidah Aisyah bahwa yang dimaksud hisaban yasiro itu bukannya dihisab, tapi sekedar ditunjukkan saja, nggak sampai ditanya. Kalau ditanya diurus dari mana, lalu dikemanakan, itu pasti kena siksa. Jadi pemahaman hisaban yasiro kata Rasulullah SAW itu hanya sekedar ditunjukkan saja, ditampakkan saja. Tapi kalau diurus pasti kena. Nah, jadi begitu, bahwa orang yang mengumpulkan harta yang pertama dikatakan dia akan dipertanggungjawabkan, dan di saat dihisab itu pasti ada resiko. Wa in kana tarku aslam, nah, maka keluar dari itu lebih selamat. Ini berarti mazhabnya Abu Hurairah ini, nggak menyimpan harta sama sekali sudah, ya, kecuali yang dia miliki ya yang sudah secukupnya sudah. Walaupun dia sudah keluarkan zakatnya tetap. Itu mazhabnya Abu Hurairah. Wa ma warada min at-targhib fi tahsilihi wa infaqihi fi haqqihi fa mahmulun ala man wasaqa bi annahu yajma'uhu min al-halal alladhi ya'man khatarul muhasabah alaih. Nah, sedangkan anjuran kita untuk mengumpulkan harta, jangan tujuan nantinya kita keluarkan di jalan Allah, ya, kita bisa distribusikan harta itu. Nah, itu ditafsirkan pertama bagi orang yang memang dapat dipercaya bahwa dia mengumpulkannya dari barang yang halal. Itu yang harus dipastikan dulu. Kalau orang mau mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, itu pertama dia pastikan bahwa dia mengumpulkannya dari yang halal. Sehingga dengan demikian dia bisa aman dari bahaya, dari resiko bahaya hisab nantinya. Fa innahu idza anfaqahu hasala lahu thawab dzalika naf' al-muta'addi. Dengan demikian ketika orang punya harta banyak, kemudian dia menginfakkannya, maka manfaat dari harta itu akan berlipat. Bias, manfaatnya bias, banyak sekali. Ya, bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk orang lain, bahkan juga mengalir untuk orang lain. Jadi manfaatnya menjadi manfaat yang laisa manfaat yang bukan manfaat yang qasir, yang hanya terbatas untuk dirinya, tapi bisa menjadi menular manfaatnya kepada yang lain. Wala yata'atta dzalik liman lam yahsul syai'. Nah, sedangkan orang yang nggak punya harta nggak bisa.
Bagaimana dalam riwayat dikatakan, ini coba kita lihat bagaimana perhatian sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah riwayat dikatakan orang-orang miskin di zaman Rasulullah itu mengadu pada Rasulullah. Orang-orang yang nggak punya harta, mereka datang pada Nabi mengadu. Apa yang mereka adukan? Bukan karena nggak punya harta, bukan. Tapi mereka mengadu pada Nabi mengatakan, "Dhahaba ahlud dusur bil ujur." Ya Rasulullah, sahabat-sahabat teman-teman kami yang banyak hartanya, mereka banyak mendapatkan pahala. Kenapa? Karena mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Nah, itu apa yang diadukan oleh orang-orang miskin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang nggak punya harta nggak bisa berbuat seperti apa yang diperbuat oleh orang yang banyak hartanya. Jadi manakala kita menginginkan agar banyak hartanya, pertama itu dulu dipastikan bahwa apa yang kita peroleh itu halal, agar nantinya aman ketika dihisab. Dan kemudian dengan harta kita bisa banyak memberikan manfaat. Dan di dalam hadis ini terdapat hujjah pula ala jawazi infaqi jami'il mal. Dalam hadis ini adalah merupakan sebuah dalil bolehnya orang menginfakkan semua hartanya. Wa badlihi fi sihha wal khuruj anhu bil kulliyah fi wujuhil bir. Jadi hadis ini bisa dijadikan dasar pula bolehnya seseorang mengeluarkan seluruh hartanya di jalan-jalan kebaikan itu. Tapi dengan catatan yang diperbolehkan tadi, malam yuaddi ila hirmanil waris wa nahwi dzalika mimma mana'a minhu syara'. Ya, selama tidak kemudian menyebabkan ahli warisnya itu tercegah untuk mendapatkan hartanya. Artinya kalau dia lihat ahli warisnya sudah mapan, ya anak-anaknya sudah mapan, kemudian dia termasuk orang yang juga banyak hartanya, nggak apa-apa dia keluarkan semuanya misalnya di masa hidupnya ya. Bukan dia wasiatkan, bukan. Kalau wasiat memang nggak boleh dilaksanakan. Kalau orang berwasiat, nanti saya kalau mati semua harta saya berikan ke masjid, maka nggak boleh dilaksanakan seluruhnya. Yang boleh hanya sepertiganya ya dari apa yang dia wasiatkan yang boleh dikeluarkan. Tapi misalnya dia banyak harta dan anak-anaknya juga banyak harta, ya nggak apa-apa orang tua kemudian menginfakkan di masa hidupnya, di masa dia masih sehat segar, dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, seluruhnya boleh. Dalilnya adalah hadis ini. Bab berikutnya, bab ar-riya fi shadaqah. Nah, bab yang menjelaskan tentang riya. Riya di dalam bersedekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beriman pada hari akhirat, ya, bahwa ada hari akhirat, kita semuanya akan dibangkitkan. Ini yang diajak bicara oleh Allah taala orang-orang mukmin. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum, jangan kalian rusak pahala sedekah kalian. Jangan kalian batalkan shadaqatikum, sedekah kalian, maknanya adalah pahalanya jangan kalian rusak. Dengan apa? Apa yang bisa merusak terhadap pahala sedekah? Bil manni wal adha, dengan menyebut-nyebut sedekah kalian dan dengan cara menyakiti orang yang kita beri. Keduanya bisa merusak terhadap pahala sedekah kita. Allah taala mengatakan dalam surat Al-Baqarah itu ayat 264 ya, kata Allah, orang yang orang yang menyebut-nyebut terhadap sedekahnya serta menyakiti orang yang diberi, kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Itu diumpamakan oleh Allah taala seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya. Ria'an nas, seperti orang yang mengeluarkan hartanya karena orang ingin mendapatkan pujian, sama sekali nggak menginginkan pahala dari Allah, tapi dia hanya menginginkan pujian orang agar dikatakan dia dermawan, dikatakan dia
loman ya. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Nah, orang yang riya itu orang yang zakatnya atau sedekahnya atau infaknya riya, dia berarti ini maksudnya orang yang sama sekali dalam sedekahnya nggak mengharapkan Allah, nggak mengharapkan pahala dari Allah, hanya ingin pujian orang, semata-mata ingin pujian orang. Ini dikatakan oleh Allah Ta'ala wala yu'minu billah. Ini kan seperti orang yang nggak beriman sama Allah. Orang yang seperti itu, orang kalau masih beriman kepada Allah Ta'ala, pasti dalam beramal dia yang pertama kali diharapkan Allah, pahala dari Allah. Tapi kalau murni riya, nggak ada keinginan pahala dari Allah, yang dia inginkan hanya semata-mata pujian dari manusia, itu dikatakan oleh Allah Ta'ala wala yu'minu billah. Ya, dia seperti orang yang nggak beriman sama Allah Ta'ala, nggak beriman kepada hari akhirat ya, sehingga apa yang dia lakukan semata-mata hanya untuk manusia. Ria'an kalladzi yunfiqu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Lah, kata Allah Ta'ala dalam ayat tersebut, famathaluhu kamathali safwanin alaihi turabun. Perumpamaan yang semacam ini, orang yang menginfakkan karena riya hartanya, itu diumpamakan oleh Allah Ta'ala kamathali safwan. Safwan itu artinya batu yang licin, ya, batu yang keras, yang licin. Alaihi turab, kemudian di atas batu itu ada abu, ada tanah. Lalu fa asabahu wabilun, datang hujan yang keras, air yang keras, hujan yang deras. Fatarakahu solda, kemudian ketika kena air itu, batu yang licin yang di atasnya ada abu, maka menjadi tanpa bekas lagi. Ya, akan hilang semua abunya kena air itu. Fa asabahu wabilun fatarakahu solda, maka kemudian tidak menyisakan sedikit pun dari abu itu. Nah, seperti itu orang yang riya itu digambarkan semacam itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hilang semuanya, sampai bekas sedikit pun hilang. Jadi diumpamakan ini misalnya batu, ya, batu yang licin, kita kasih tanah, kemudian kita kasih air yang keras. Apakah kemudian akan tersisa itu? Nggak ada. Fatarakahu solda, maka air itu tidak meninggalkan sedikit pun dari sisa abu yang ada di atas batu itu. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. Akhirnya apa? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti di akhirat orang yang riya itu, kata Allah Ta'ala, la yaqdiruna ala syai', enggak akan mendapatkan sedikit pun dari pahala itu, enggak dapat. Mimma kasabu, dari apa yang dia amalkan, dari apa yang dia lakukan itu, dari sedekahnya. Orang yang riya sama sekali nanti enggak akan dapat apa-apa. Dua-duanya berbahaya. Ya, dua-duanya berbahaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala informasikan kepada kita sekalian. Ini kan pertama Allah mengatakan jangan kamu melakukan alman, menyebut-nyebut sedekah kamu. Jangan kamu menyakiti. Ini perbuatan yang merusak. Begitu juga riya. Makanya dua-duanya berbahaya ini. Ya, orang yang riya dalam bersedekah berbahaya, bisa nggak mendapatkan apa-apa. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu, kata Allah. Jadi mereka nggak mendapatkan apa-apa nanti dari pahala sedekahnya, dari apa yang mereka lakukan. La yaqdiruna ala syai'. Az-Zain bin Al-Munir mengatakan, jadi yang bisa kita fahami dari ayat di atas, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpamakan, Allah menggandengkan, mengumpamakan orang yang menyebut-nyebut sedekahnya dan menyakiti kepada orang yang dia beri saat bersedekah, itu diumpamakan dengan infaknya orang yang riya. Infak
dengan orang yang berinfak secara riya tadi, sehingga dia nggak mendapati apa-apa. Wa muqaranatur riya minal muslim li sadaqati akbah. Nah, dan tentu bahwa riya itu dari seorang muslim dalam sedekahnya itu lebih buruk, ya lebih jelek min muqaranatil idza, dibandingkan dia menyakiti. Ya. Jadi artinya kalau diperbandingkan antara dua perumpamaan ini, ya, tadi kan dalam ayat diumpamakan orang yang menyebut-nyebut dan orang yang menyakiti itu sama dengan orang yang riya. Nah, tetapi kalau diperbandingkan tentu lebih berat, ya lebih berat yang riya. Wa aula an yushbah bi infaqil kafir al murai fi ibtali infaqihi. Walamma kana al-infaqu riya'an min ghairi al-mu'min zahiran fi ibtal as-sadaqah syubbiha bihi al-ibtal bil mani wal adha ay halata haula bil ibtal ka halati haula. Hadza min haitsul jumlah. Jadi secara garis besar, ya, secara garis besar bahwa infak yang datang dari seorang yang bukan mukmin, orang kafir misalnya, orang yang bukan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu kan dia infaknya pasti riya. Kalau orang kafir berinfak pasti riya. Kenapa? Tidak ada yang diharapkan di sisi Allah taala, enggak ada. Pasti riya. Nah, itu membatalkan terhadap sedekahnya. Karena kekafirannya, karena riyanya membatalkan. Nah, lalu kemudian hal itu dijadikan perumpamaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang mengeluarkan hartanya, yang menyebut-nyebut sedekahnya dan yang menyakiti itu. Artinya apa? Allah menyamakan keadaan orang yang kafir, yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang infaknya riya untuk manusia, itu keadaan orang tersebut diumpamakan oleh Allah, disamakan oleh Allah Ta'ala dengan keadaan orang yang bersedekah kemudian dia nyebut-nyebut sedekahnya, dan juga diumpamakan keadaannya seperti keadaan orang yang menyakiti saat bersedekah. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita bacakan dari hadis Bukhari ini dan penjelasan-penjelasan yang ada di dalamnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita sekalian untuk kemudian bisa mengamalkan apa yang kita ketahui ini. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.